Satu, mau infak subuh. Dua, kulihat teras dakwah. Tiga, hubungi adminnya. 1, 2, 3. Wah, ternyata infak subuh gampang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' annal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillu. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini bisa bertemu, dan ini saya substitusi ya, pemain pengganti ya. Karena Ustadz yang seharusnya baru radang, semoga segera sembuh ya. Amin amin. Radang tenggorokan, mungkin karena panas, minum es berkali-kali gitu. Lalu kemudian temanya saya di WA sama Rais tentang akal ya, akal di dalam Islam. Tentu kita tidak akan melakukan pembahasan yang filosofis gitulah. Kalau filosofis ya baru pembukaan langsung bismika Allahumma ahya bismika amut ya. Mahming do turu repot aku. Nah, lalu temanya dikasih judul login gitu ya. Ini kayaknya gara-gara, ya betul ya login ya? Ya login. Itu kayaknya gara-gara terinspirasi pada acara tertentu begitu ya. Nah, perlu saya singgung dahulu bahwa yang istilah login ini menjadi terkenal gara-gara seorang Habib ya, yang sebetulnya jauh sebelum dia terkenal saya sudah mengikuti tulisan-tulisannya dan mengoleksi beberapa bukunya. Secara pandangan dulu di antara buku yang sangat bagus yang dia tulis itu sebenarnya tentang tokoh Syiah. Ya, Syiah Lebanon namanya Husain Fadlullah. Itu dia. Lalu kemudian dulu tulisannya itu sebetulnya muncul di JIL, di Jaringan Islam Liberal. Lalu ketika Facebook itu mulai digunakan untuk jualan buku-buku bekas begitu, Habib ini juga sering membeli buku-buku, jadi memesan buku-buku Syiah. Itulah yang kemudian membuat banyak orang menganggap yang bersangkutan adalah Syiah. Nah, secara hakikat wallahu alam ya, saya pribadi juga tidak berani memastikan. Tetapi dari indikasi-indikasi itu memang ada kedekatan ke arah itu gitu ya. Tetapi dalam iklim keterbukaan begini nih, yang ingin saya ingatkan adalah kalianlah yang harus mengupgrade diri kalian. Saya pribadi sangat terkesan dengan cara yang bersangkutan untuk berargumen, ya, menjelaskan secara masuk akal banyak bagian dari ajaran Islam. Juk-juknya menarik, keluasannya juga bagi saya mengagumkan. Tetapi kita orang Islam ini dilatih oleh Allah dan Rasulullah untuk hanya bersetia kepada Allah dan Rasulullah saja. Ya, dan ketika kita melihat dunia, ya kita melihat dunia dalam takaran kebenaran, bukan siapanya. Ya, yang tidak bisa salah dari kalangan manusia itu hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua selain Nabi itu bisa bersalah. Ustadz-ustadz kita yang mulia, ya baik yang kondang maupun yang tidak, dan yang kalangan tidak kondang banyak yang kiai-kiai yang raksasa gitu ya, bisa salah. Sebagaimanapun orang kafir pun bisa memiliki pendapat yang benar. Bisa dipahami ya? Jadi tenang dulu, jangan keburu emosi gitu. Ya, media sosial kita ini menjadi seru gara-gara semua orang itu melihat dengan emosinya. Ini orang baru ngomong apa, tuh kan, wah ini nih kelompok ini nih, mbok sabar sikik ngopo loh, tenang aja gitu. Nah,
Maka kemudian bahasan tentang akal ini menjadi penting. Nah, adik-adik sekalian, salah satu hal yang kita syukuri berkaitan dengan agama kita ini adalah banyak orang yang masuk Islam itu adalah hasil dari berpikir, merenung ya, untuk waktu yang panjang, kadang setahun, 2 tahun, kadang belasan tahun. Tapi dia masuk Islam itu ala bayyinatin, di atas argumentasi yang kokoh. Sementara sebaliknya banyak saudara-saudara muslim kita yang keluar dari Islam itu rata-rata karena kelemahan ekonomi, faktor emosional, dan jarang sekali yang meninggalkan Islam karena pertimbangan akal. Ya, itu dia. Ini menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, dan di antara fitrah itu adalah kemampuan agama ini memuaskan akal manusia. Quran itu dan diikuti oleh hadisnya, hadis Nabi Muhammad SAW itu ketika kita membacanya dengan seluruh diri kita itu bisa memuaskan akal kita dan menenteramkan batin kita. Sementara kebatilan yang berasal dari agama apapun itu seringkali tampak menarik di bagian permukaan, tapi begitu direnungkan dia menimbulkan persoalan dan menimbulkan ketidaktentraman di dalam batin kita. Itu dia. Nah, adik-adik sekalian, agama kita ini adalah agama yang sangat memuliakan akal. Ya, dan sebelum masuk lebih jauh saya perlu warning. Kata akal ini adalah konsep yang rumit di dalam Islam, dan itu berasal dari Quran itu sendiri. Kerumitan ini bukan karena ketidakjelasannya, sebaliknya karena kecanggihannya. Lalu kemudian kebanyakan orang yang kurang peka itu sering menyalahfahami konsep ini. Misalkan ada orang kok beragama mengandalkan akal, ya dalil lah, itu dia ya. Kan sering kan ungkapan begitu muncul kan. Kita ini beragama dengan dalil bukan dengan akal. Nah, orang begini ini relatif kurang peka, kurang cermat untuk membedakan apa yang disebut sebagai akal dengan apa yang berhubungan dengan itu, yang seringkali menjadi masalah. Sebetulnya yang seringkali dipermasalahkan oleh ulama itu bukan pada akalnya, tetapi kepada ra'yunya. Ra'yu itu dalam bahasa Inggris mungkin reason ya, reason, argumentasi. Orang lebih mendahulukan argumentasi dibandingkan dalil, padahal dalil itulah yang mengunci argumentasi, dia mengawal argumentasi agar tidak kebablasan, kan begitu. Tetapi kemampuan kita menggunakan dalil untuk membatasi argumentasi atau sebaliknya menghasilkan argumentasi-argumentasi yang menguatkan dalil itu dengan akal. Nah, itu dia. Makanya kita akan temukan di Quran kata akal itu muncul dalam banyak sekali kasus dan semua selalu dalam kondisi mulia. Nah, itu dia. Lalu kemudian yang perlu kita juga pahami, saudara sekalian, adik sekalian, kata akal di dalam Islam itu karena dia kedudukannya tinggi itu berhubungan dengan semua perkara dalam Islam. Misalkan apa? Ilmu-ilmu pokok dalam Islam itu kan 3 kan. Yang ini diderivasikan, diturunkan, di breakdown dari rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, kan begitu kan? Ini kan kalau di hadisnya Jibril alaihissalam kita masih ingat kan, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun. Ada orang datang nih, nongol nih, bajunya putih bersih, padahal zaman itu belum ada rinso. Ini rinso ini supporternya siapa ini? Meleset ya, nyerempet-nyerempet ya. Rambutnya hitam pekat. Zaman itu belum ada sampo ya. Samponya merek apa saya nggak nyebut ya. Nggak tahu dia supporter mana gitu ya. Apakah dia mensupport yang tertindas atau yang menindas itu. Oh, tahu nggak? Ini nggak usah sebut nama, tapi Israel itu memang ini dia. Karena itu sekarang sudah menjadi new word di dalam bahasa Inggris. I get Israel itu artinya saya dicurangi.
Saya dipinjam barang saya, lalu barang itu diklaim oleh orang, lalu ketika kita minta barang itu dikembalikan, dia merasa sebagai korban. Itu I get Israel. Nah, jadi kalau jadi kata kerja dia bisa mengatakan don't Israel others, itu berarti jangan minjem barang orang lalu ngeklaim, lalu ketika mau ditarik barang itu lalu kamu merasa sebagai korban. Itu. Cek aja coba di internet, New Words Israelite itu. Dia jadi sebuah kata kerja gitu. Ya dalam bahasa Jawa mungkin lah ojo Israel itu. Ojo Israel itu artinya jangan minjem barang orang lalu dengan tidak tahu malu kamu ngeklaim itu milikmu, begitu diminta kamu merasa bahwa kamulah yang jadi korban. Nah kalau nggak hati-hati tukang pinjam duit nggak kembali-kembali itu ya, pinjam dulu 100 itu, nah itu Israel tuh. Itu Israel itu ya. Pinjam gitu ya, minjemnya baik-baik, narik angel gitu. Nah, itu mungkin agak Israel gitu ya. Agak Israel. Itu jong Israel lebih. Nah itu dia. Jadi nggak usah sebut nama tapi itu tadi ya. Oke, sampai mana tadi ya? Nah, itu tadi ya. La yuro alaihi asarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak tampak pada dirinya bekas-bekas perjalanan, tapi kami enggak ada yang kenal. Hatta jalasa ilan nabi wa wada'a kaffaihi ala fahi wa wada'a rukbataihi ila rukbataihi fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi wa qala ya Muhammad ahbirni anil Islam. Ya kan, orang itu kemudian duduk di depan Nabi, dia temukan dengkulnya dengan dengkul Nabi, dia letakkan tangannya di atas paha Nabi dan mengatakan, Muhammad, beritahu saya dong tentang Islam itu apa gitu. Nah singkat cerita di situ kita kemudian menemukan rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Ya. Lalu kemudian ulama secara sederhana, salah satu penjelasan sederhananya adalah bahwa kita orang Islam itu belajar 3 hal untuk menjalankan keislaman kita. Pertama, rukun Islam itu berkaitan dengan syariat, rukun iman itu berkaitan dengan akidah, ya. Rukun Islam itu syariah, rukun iman itu akidah, dan rukun ihsan itu berkaitan dengan tasawuf atau tazkiyatun nufus. Kan begitu. Nah, akal itu memiliki kedudukan penting di semua hal itu. Pertama, kalau kita bicara iman, iman itu tidak berlaku bagi orang yang tidak punya akal. Kowe wong edan ngono, wis ora perlu iman ora apa-apa. Nah, makanya kalau ada orang kok ora edan kok ora beriman, nah masalah. Nah, itu dia. Iman itu pondasinya akal. Itu ya. Lalu kemudian tukeran lagi enggak? Tes. Nek bolone dhewe ngene penak-penak wae itu. Jangan terlalu formal lah ya. Orang yang terlalu formal itu kayaknya terlalu banyak makan formalin ya. Ora penting. Saya mana tadi lupa saya. Nah, itu dia. Orang yang tidak berakal tidak berlaku pada dirinya iman. Wong edan itu dia enggak beriman enggak masalah. Wong edan nek kowe waras ya kudu iman. Makanya nanti Quran itu menggambarkan orang kafir itu dengan orang nggak punya akal. Afala ta'qilun, orang mikir weh. Bahasanya Quran kan begitu, ya kan? Atau kemudian bahasanya ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka kayak binatang ternak. Jadi kalau kita dibilang binatang tuh jangan nggak usah emosi ya. Allah yang bilang dasar lu binatang gitu ya. Ulaika kal an'am ya, bal hum adall. Tapi lebih sesat. Dasar lu binatang, lebih sesat lagi gitu. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati enggak dipakai untuk mikir, enggak pakai untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata enggak pakai untuk melihat tuh. Walahum azanun la yasma'una biha. Punya telinga enggak dipakai untuk mendengar tuh. Itu dia. Jadi keras sekali kritik Quran itu terhadap orang yang diberikan akal tapi nggak beriman. Salah satu riwayat, kalian ada yang tahu nggak cerita masuk Islamnya Khalid bin Walid? Rata-rata nggak tahu ya. Memang ada beberapa versi. Salah satunya itu adalah pertanyaan Nabi.
Khalid ini kan satu marga dengan Umar bin Khattab dari Bani Tamim, badannya besar, bukan tirek ya yang badannya besar itu ya. Jadi yang badannya besar bukan cuma tirek gitu. Umar bin Khattab itu badannya besar, Khalid juga sama badannya besar. Petarung juga sama, bedanya kompetensi di detailnya beda. Umar punya keterampilan mengelola negara, sementara Khalid lebih terampil memimpin di medan laga, di pertempuran itu. Ketika Khalid kan yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin di perang Uhud kan. Kalau masih ingat kan, dia kemudian punya strategi, kita mundur dulu ya, tapi kita muter. Nah saat itu kaum muslimin turun dari bukit Uhud itu. Begitu mereka di bawah, pasukannya Khalid balik, tembaki dari atas kan. Ditembaki panah dari atas. Porak-porandalah kaum muslimin. Itu kan prestasi paling gemilang Khalid di zaman jahiliyah kan itu. Nanti ketika menjadi muslim dia berubah sedemikian rupa. Sebagian riwayat mengatakan Khalid menjadi Islam ini kan gara-gara pertanyaan Nabi sederhana saja. Orang secerdas Khalid tidak mau beriman gitu aja. Pertanyaan itu yang kemudian ketika Khalid mendengarnya dari orang, dia langsung tersentak gitu. Oh, beriman. Memang macam-macam ya. Proses keberimanan itu memang macam-macam ya. Beberapa video di YouTube itu, jadi di YouTube itu ada beberapa acara yang menarik berkaitan, banyak lah ya sebetulnya. YouTube itu karena golek neraka ya turah, karena golek surga ya akeh. Iya kan, di antara yang menarik kan Fahad Kandari ya. Fahad Kandari yang beliau melakukan satu perjalanan tapi dipecah jadi 2 program itu. Nah, jadi ketika beliau memprofilkan lembaga-lembaga Quran di seluruh penjuru dunia, beliau memberi nama Ar-Rihlah Ma'al Quran, apa ya saya lupa itu. Lalu kemudian di part yang lain, di perjalanan yang sama, beliau kan sempat bertanya dengan beberapa orang yang kemudian menekuni Quran. Itu kemudian dikasih judul Bil Quran Ihtadaitu. Aku mendapatkan petunjuk dari Quran, itu kata judul itu. Yang paling saya ingat di edisi-edisi awal yang diterbitkan di YouTube itu beberapa tahun yang lalu, itu 2 orang Inggris. Yang pertama itu masuk Islam itu gara-gara kata hak di dalam Al-Quran. Dia tersentak itu ketika mendengar kata hak, dzalika yaumul haq. Dia tersentak itu. Kemudian dia kumpulkan semua kata hak di dalam Al-Quran. Dan kemudian dia mendapatkan kepuasan atas penjelasan tentang kata hak tersebut. Adapun orang kedua, kalau ini jelas native orang Inggris asli begitu, kalau yang tadi kan turunan ya. Ini dia berambut pirang begitu. Nah, kita kan rambutnya pirang-pirang gitu ya. Pirang-pirang itu artinya akeh. Karena nggak mungkin kan rambutnya cuma 1 biji, itu upin-ipin itu 1 biji itu. Ya kan. Nah ini dia masuk Islam, ditanya kenapa kamu masuk Islam, dia bilang saya ini orang yang nekuni neuroscience, saya nekuni biologi otak gitu. Lalu kemudian saya dengar dari orang Islam katanya ada satu fenomena tentang otak itu yang disebutkan Quran itu, yang kemudian sampai sekarang terjemahan Quran kita belum direvisi, yaitu di surat Al-Alaq itu kan ada ayat nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyah kadibah khati'ah. Nasiyahnya itu kadibah berdusta dan khati'ah bersalah. Terjemahan Qur'annya apa di depan? Ubun-ubunnya berdusta dan salah. Piye coba ubun-ubun unyang-unyang ngono ngapusi itu. Lah kan enggak. Ternyata itu penjelasannya dari neuroscience, bahwa ternyata kalau orang berdusta itu ada bagian otak tertentu yang dia ketika dicek dengan EEG gitu EEG itu elektroencephalograph itu dia berpendar tuh. Itulah yang disebut dengan nasiyah. Nasiyahnya bagian otaknya itu kadibah khotiah, berdusta dan salah. Dia masuk Islam tuh. Dia kaget, loh kok tahu Quran? Ya iyalah dari Allah. Gimana sih lu itu? Nah itu aja. Nah itu contoh ya bagaimana
Iman itu sangat berkaitan dengan akal. Nek kowe wong edan ora perlu beriman. Tapi nek kowe ora edan kok nganti ora beriman, nemen. Kedua, rukun Islam. Rukun Islam itu berlaku hanya untuk orang berakal. Sholat misalkan, kalau kamu orang gila nggak usah sholat. Terus nek waras ya salat. Kamu tidur loh, misalkan nih bismillahirrahmanirrahim, bismillah, kamu tidur cukup jam 11 tekan maghrib itu, kan kelewatan duhur, asar, maghrib tuh. Itu kamu tidak berdosa ketika kelewatan duhur dan asarnya, kecuali kamu memang berniat itu. Aku tak niat bablaske turu ngelewati duhur karo asar, ini nemen. Tapi kalau Anda tidak sengaja tertidur, misal saking capeknya, lalu kemudian Anda terlewat waktu sholat, karena Anda tidak berdosa. Lalu apa? Ya sudah, ketika ingat sholat saja. Ketika bangun sholat, termasuk kalau lupa. Misalkan nih terbiasa sholat duhur berjamaah, lalu kemudian gara-gara ada satu urusan, udah tundalah. Nggak terasa sudah jam 4. Aku dong salat duhur jebule. Enggak apa-apa, Anda tidak berdosa, Anda terlupa kan. Beto nek karo gaweane atau subuh rung tangi, duhur kelalen, ngasar keturun, ya, maghrib neng dalan, isya wis kewengen, jan ra niat salat. Ini kan rukun Islam itu diantara, karena asasut taklif itu akal. Hukum Islam itu berlaku hanya untuk orang berakal. Makanya kalau ada orang bertanya, apa hukumnya kalau kita baru puasa kemudian nggak sengaja minum tapi minumnya 2 galon gitu. Jawabannya wis rasah poso wae, wong poso ki wajibe nggo wong waras kudu nggo edan. Wong edan kan ra perlu poso. Ya kan, nek kowe edan iki rasah poso. Itu aja. Termasuk tasawuf, saudara sekalian. Tasawuf itu diberlakukan itu diantaranya adalah dengan melatih akal kuat-kuat agar dia bisa mengendalikan diri kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu konsep dasarnya kan gitu. Beruntunglah orang yang menyucikannya dan rugilah orang yang mengabaikannya, yang menelantarkannya, yang mengotorinya. Istilahnya macam-macam, ada tazkiyatun nufus, ada tathhirul qulub, ada tahdhibul akhlak. Ya, penyucian jiwa, pembersihan hati, penertiban akhlak. Namanya macam-macam, tapi intinya cuma satu aja, kemampuan akalmu untuk mengendalikan itu gitu. Agar kalau kamu punya keinginan itu tidak menguasai akal sehatmu. Kalau kamu punya hasrat itu, dia tidak melampaui batas. Kalau kamu ingin menikmati sesuatu, kamu tahu ukurannya. Umar bin Khattab itu kan punya kalimat keren gitu. Beliau melihat ada sahabat itu menikmati dunia lumayan banyak. Ya tentu dibanding kita masih jauh kita lah. Lalu kemudian Umar mengatakan dengan santainya, kalau aku mau, aku bisa mengambil lebih banyak. Tapi kemudian dia ingat ayat yang berbunyi apa? Qad adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu telah bersenang-senang dengan semua, kamu telah menghabiskan berbagai kenikmatanmu di dunia dan bersenang-senang dengannya. Karena asalnya kalau kita menikmati di dunia ini yang haram, kita tidak punya jatah kesenangan di akhirat. Kalau kita menikmati terlalu banyak kesenangan di dunia, kita akan mendapatkan sedikit di akhirat. Bahkan kalimatnya Umar pada anaknya Abdullah bin Umar, kan Abdullah bin Umar kan termasuk anak Umar yang paling soleh kan. Baru makan bapaknya datang kemudian disuguhin daging gitu. Kemudian ditanya gitu, dari mana kamu dapat daging ini? Ya belilah pak, ya beli gitu. Kalimat bapaknya ini Umar bin Khattab ini luar biasa. Amma kullama tashtahihi akullu ma tashtahihi tashtarihi. Apa iya kalau kamu pengen sesuatu terus kamu yuk beli. Menarik kan? Itu akal gitu. Pengendalinya akal. Nah itu dia. Maka sebetulnya akal itu bagaimana sih? Ulama itu sebenarnya beda pendapat, karena ini termasuk perkara yang rumit ya. Misalkan ketika kata akal ini dibahas berdiri sendiri, itu ulama itu pendapatnya banyak sekali.
Puluhan. Ada yang mengatakan akal itu adalah daya menangkap pengetahuan. Ada yang mengatakan bahwa akal itu ya pengetahuan itu sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa akal itu adalah kemampuan mengubah pengetahuan menjadi amal perbuatan. Ada juga yang mengatakan akal itulah kemampuan untuk menahan keinginan-keinginan. Kenapa? Karena kata akal itu berasal dari kata aqala yaqilu. Aqala yaqilu itu artinya adalah mengikat. Makanya sorban itu disebut dengan ikol. Bahasa kita ikal itu ya. Ikal itu kan sesuatu yang diikatkan asalnya. Nah dia pengertiannya banyak itu. Tetapi kalau kemudian kata akal itu disandingkan dengan kata-kata yang lain di dalam Al-Quran, itu lebih rumit lagi. Karena ternyata kalau kata Imam Ghazali, adik sekalian coba cek di dalam kitab Ihya di pasal ke-21. Judulnya adalah Ajaibul Qalbi, keajaiban hati. Hati dalam makna Islam itu bukan sekedar tempat merasa. Kita tuh sekarang hidup di zaman postmodern yang melegalisasi keinginan untuk mengikuti segala keinginan. Jadi melegalisasi segala bentuk upaya untuk menuruti segala keinginan. Itu zaman postmo kan gitu. Ikuti kata hatimu misalkan gitu ya. Tapi kata hati di sini merujuk kepada sekedar keinginan-keinginan, bukan kepada kecenderungan pada kebenaran, ketentraman dia berasal bersama dengan yang hak, bukan itu. Nah, tapi kembali ke tadi ada sekalian Ajaibul Qalb. Judulnya adalah keajaiban hati, tapi di situ kita temukan tafsir yang rumit tentang hubungan 4 kata. Itu ada yang diterbitkan sendiri ya, sekalian, berdiri sendiri. Cari aja. Ada terjemahan cuma di bagian itu. Karena memang Ihya kan 40 kitab kan sebetulnya kan, dijadikan 4 jilid itu. Ya terjemahannya kemudian ada yang lebih dari 11 jilid lah ya. Tapi ada satu bagian namanya keajaiban hati. Itu kitab ke-21 atau bagian ke-21. Di situ Imam Ghazali menyebutkan 4 hal. Kata beliau, ya, menurut beliau itu dia sebetulnya merujuk kepada satu hakikat yang sama, tetapi disebut berbeda-beda ketika dia harus menjalankan fungsi yang berbeda. Jadi hakikatnya sama, tapi namanya beda ketika dia harus menjalankan fungsi yang berbeda. Apa itu? Satu, kata akal. Kedua, kata qalbu. Ketiga, kata nafsu. Dan yang keempat adalah kata ruh. Nah itu dia. Itu 4 hal yang hakikatnya sama kata beliau. Dia disebut berbeda ketika menjalankan tugas yang berbeda. Gimana tuh? Nah ini dia. Jadi manusia itu di dalam Quran itu disebut dengan beberapa istilah. Kadang disebut dengan Ibnu Adam atau Bani Adam. Itu untuk menunjukkan kepada leluhurnya. Manusia pertama itu siapa? Bani Adam. Ini adalah makhluk jenis baru yang berbeda dengan makhluk sebelumnya. Makanya kan ketika Adam mau diciptakan kan malaikat kan bertanya kan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di atas bumi itu mereka yang mau membuat kerusakan di atasnya dan kemudian menumpahkan darah? Malaikat komplain gitu kan. Allah kemudian katakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Emang lu sape? Nah, Allah katakan aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Nah Adam ini makhluk baru yang berbeda dengan makhluk sebelumnya. Makhluk sebelumnya itu siapa? Ya mungkin itu T-Rex yang badannya besar itu ya. Itu. Kalau kita lihat bidayatun nihayahnya al-bidayah wa nihayahnya Ibnu Katsir, ada cerita apa? Iblis itu kan dari bangsa jin, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jin itu dari iblis itu dari bangsa jin. Tapi kemudian dia berkhianat ya, dia mengkhianati perintah Tuhannya kemudian dilaknat. Tapi sebelumnya, kenapa kok dia bisa berbaris bersama para malaikat? Ya enggak? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan ya kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Lalu kemudian para malaikat itu ikut sujud kecuali iblis. Iblis malaikat bukan? Kalau ayatnya yang dibaca ini toh, nah inilah kemudian contoh bagaimana dalil pun nggak bisa kita berdirikan sendiri. Akal itu kita gunakan untuk memahami keseluruhan dalil itu. Kalau kita cuman berpegang di ayat ini, kesannya iblis itu adalah golongan malaikat. Kenapa? Wa id qulna lil malaikah. Ketika kami katakan pada malaikat, sujudlah kalian pada Adam. Sujud semua kecuali iblis. Loh, iblis siapa gitu? Di ayat yang lain dikatakan kana minal jin. Berarti iblis ini bukan malaikat, tapi dia berdiri bersama dengan malaikat. Kenapa? Inilah kemudian kita ketemukan di Israiliyat bahwa dulu bumi ini pernah ada kerusakan yang sangat besar yang dihasilkan oleh makhluk sebelum manusia. Makanya malaikat komplain kan, ya Allah, apa makhluknya mau ngerusak lagi? Enggak, kamu enggak tahu gitu kata Allah. Nah, yang menyelesaikan masalah itu iblis. Makanya iblis diberikan apresiasi oleh Allah hingga kemudian dia berkhianat dengan perintah Allah. Kenapa? Karena dia merasa dirinya mulia. Dia merasa berjasa. Makanya ketika ada makhluk baru dari tanah nggak mau tuh. Khalaqtahu min tin. Ya Allah, dia mah cuma dari tanah. Makanya kesombongan itu watak yang sangat iblis sekali gitu ya. Ya, jadi kalau kamu pengen tahu watak iblis itu ya pertama sombong itu. Alasannya apa? Apapun. Selama kamu punya alasan untuk sombong berarti nalarnya iblis. Ingat 3 dosa tertua yang dilakukan manusia yang disebutkan Quran itu berangkat dari kesalahan di dalam berpikir. Makanya pikiran yang benar itu penting adik sekalian. Iblis itu karena dia merasa terbuat dari api, dia merasa dirinya mulia. Masalahnya adalah kamu sujud kepada Adam itu bukan masalah mulia tidak mulia, masalahnya perintah Allah. Makanya logika ini nanti akan kita berlakukan untuk banyak hal untuk menunjukkan kehambaan kita. Kenapa kamu berbakti pada orang tua? Karena orang tua saya baik. Ya nek kowe wong tuamu apik. Nek orang tuamu penjahat misalkan, apa enggak wajib berbakti? Atau kadang-kadang ngomongan orang pinggir jalan tuh, ya saya berbuat baik sama orang yang baik sama saya. Itu nalar tadi. Dalam Islam enggak begitu logiknya. Logiknya adalah kamu disuruh Allah kerjakan, selesai. Dan setiap yang Allah kerjakan itu ada maksudnya. Nah, iblis itu disuruh Allah, dia lupa siapa yang nyuruh. Hanya karena dia merasa terbuat dari api, dia bilang khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saya mah dari api, buat apa saya sujud sama tanah? Makanya setiap orang kalau punya alasan untuk sombong, nalarnya iblis. Kita tuh nggak punya alasan untuk sombong sedikit pun. Sedikit pun kita nggak punya alasan. Apalagi kesalahan berpikir. Nabi Adam itu kan uskun anta wa zaujukal jannata wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, lu tinggal di surga nih ya sama istrimu nih ya. Yang penting jangan lu deketin nih pohon ini nih. Betopo iki. Jangan deketin pohon ini nih gitu kata Allah kan. Tapi kemudian saat itu iblis masih punya akses ke sana kan. Dibujuk-bujuk setahun 2 tahun nggak kerasa, 10 tahun 20 tahun nggak kerasa, hingga apa? Fa'azallahuma syaiton fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu minha jami'a. Iblis yang punya makar maupun Adam yang dikerjai itu dilemparkan dari jannah. Nah, jebakannya iblis ke Adam itu apa? Kamu tuh nggak boleh deketin pohon itu tuh bukan karena apa-apa. Li alla takuna minal malakaini wa minal khalidin. Kamu tuh nggak boleh nyentuh pohon itu biar nggak jadi malaikat aja, biar nggak jadi abadi gitu. Dia lupa bahwa larangan itu yang paling penting itu karena Allah ngelarang, bukan masalah alasan apapun. Termasuk ketika Qabil dan Habil. Ya, Qabil dan Habil itu kan Qabil yang benci sama Habil kan. Nah,
puncaknya adalah ketika dua-duanya disuruh membuat kurban. Faqarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima. Kedua-duanya disuruh untuk membuat kurban, ya, membuat jamuan, membuat sesuatu yang diserahkan pada Allah. Dua-duanya buat. Yang satu membuatnya sembarangan, yang satu membuatnya sepenuh hati gitu. Dihadirkan kepada Allah, maka kemudian Allah terima satu, yang satunya nggak diterima, ngamuk itu. Kesombongan, kerakusan dan kedengkian itu seringkali berkobar karena ketidakmampuan kita menata pikiran kita. Hatinya muncul hasrat, akalnya malah tunduk pada hasratnya. Tukan nyebelin kan, memang elunya nggak suka gitu. Akalmu aja yang nyari pembenaran atas kesalahan itu gitu. Yang harusnya terjadi itu akalmu tuh betul-betul berfungsi sebagai akal. Itu akal itu apa? Kemampuan untuk mengendalikan. Jangan malah kemudian dia melegitimasi, membenarkan. Ketika muncul kesombongan, akal itu jangan kemudian mengatakan saya kan dari api, dia dari tanah. Yang seharusnya bekerja itu bagaimana akal itu? Apapun alasannya, minumnya teh botol susro gitu. Apapun alasannya, Anda tidak berhak sombong, selesai. Kamu punya orang tua, mohon maaf brengsek sekalipun lah. Kamu sakit hati ya, kamu punya luka pengasuhan, apapun lah itu. Ya berat. Tetapi ingat, Allah nyuruh kamu taat. Selesai sudah. Maka akal itu harus kita gunakan apa? Ini Allah yang nyuruh. Enggak tahu apa urusannya, pokoknya Allah nyuruh. Jangan kemudian mengatakan orang tua gue brengsek, ngapain juga gue bakti sama dia. Tidak bisa. Kerakusan juga sama. Kamu kalau pengen menikmati dunia, apapun yang kamu inginkan bisa Anda dapatkan kok. Tapi tahu, kita harus tahu apa? Ada batasnya. Dan sebelum kita dibatasi oleh kematian, mending kita membatasi diri. Termasuk apa ya? Kedengkian itu. Kedengkian itu apa? Kedengkian itu kan sesuatu yang muncul dari rasa tidak suka yang kemudian kita carikan pembenarannya kan. Memang dia nyebelin kok itu kan kalau lambe turah itu. Dan semakin lirih suaranya semakin penting beritanya. Iya kan? Ada akal itu kemampuan untuk memanage itu gitu. Quran ini menceritakan kepada kita sejarah umat manusia yang paling penting, yaitu apa? 3 dosa tertua itu berangkat dari ketidakmampuan akal untuk mengendalikan hasrat. Hasrat untuk sombong, hasrat untuk rakus, dan hasrat untuk dengki gitu. Berarti sebaliknya, dan ingat 3 hal ini, kesombongan, kerakusan, dan kedengkian itu menjadi sebab kerusakan di muka bumi. Kedengkian bangsa Yahudi, kerakusan kaum kapitalis, apalagi kesombongan Israel hari ini menghancurkan kita semua. Maka keselamatan itu diantaranya adalah dari apa? Kemampuan akal kita untuk mengendalikan 3 hal itu. Nah kembali ada sekalian, jadi mau akidah, mau syariah, mau tazkiyatun nufus itu diantara senjata terpenting itu ya akal. Makanya kalau kita temukan ya, akal itu lagi-lagi itu sebagai alat penting dalam kehidupan kita. Misalkan gini, Quran tuh berkali-kali menggunakan istilah afala ta'qilun. Emang lu kagak mikir? Atau ungkapan yang lain ya, falyanduril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu nador kepada makanannya. Nador di sini nalar. Kata nalar itu dari kata nador. Nador itu melihat sambil mikir itu. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanduru, apa enggak lihat? Enggak lihat itu maksudnya enggak lihat dan mikirin tuh. Kaifa khuliqat. Gimana sih penciptaannya? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Gimana sih langit itu diciptakan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditancapkan. Nggak mikir lu pada gitu. Sebaliknya orang-orang celaka itu di Quran itu digambarkan sebagai orang nggak mikir. Fa innahum qaumun la ya'lamun, innahum qaumun la ya'qilun.
Mereka nggak mikir, mereka nggak paham, mereka nggak mau merenungi, mereka nggak mau paham, nggak mau untuk menginsafi. Bahkan di akhirat salah satu kalimat penyesalan orang itu apa? Di surat Mulk coba lihat. Awalau kunna na'lamu au na'kilu. Ayatnya gimana? Di surat Mulk tuh. Awalau kunna na'kilu au nasma'u lanakunanna minal khasirin. Andaikan kami dulu mendengar dan memikirkannya, nggak mungkin kami rugi seperti sekarang ini, nggak mungkin kami celaka. Au nakilu, kalimat itu. Andaikan kami dulu mikir, andaikan kami dulu mau dengar dan mikir. Itu penyesalan di akhirat gitu loh. Di surat Mulk tuh coba cek. Lau kunna nasma'u wa nakilu. Andaikan kami dulu mau dengar dan mikir. Itu begitu. Makanya dari sekalian kita akan temukan keislaman kita tuh dibangun di atas akal tuh penting. Contoh yang pertama gini, syahadat. Syahadat itu artinya apa? Syahadat secara bahasa itu artinya apa? Asyhadu. Asyhadu. Syahadat itu artinya apa? Syahadat itu kan persaksian. Nah sekarang pertanyaannya, yang kamu saksikan apa? Orang yang kita saksikan pertandingan bola. Ya enggak? Kalau kita katakan aku bersaksi, yang disaksikan apa? Yang kamu saksikan apa? Ya enggak? Aku bersaksi tiada ilah selain Allah. Emang lu lihat Allah? Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan. Emang lu ketemu Nabi? Kok bersaksi? Apa yang disaksikan? Makanya ayatnya jelas, fa'lam annahu la ilaha illallah. Persaksian itu tidak dengan mata, tetapi dengan akal. Dengan akal. Dengan mengilmi, fa'lam, ilmuilah bahwasanya tiada ilah selain Allah. Kalau di pengadilan ada anak hukum enggak? Kalau di pengadilan biasanya ada orang yang tidak melihat kejadian diundang karena dia profesor di bidang tertentu, kemudian suruh jadi saksi. Namanya saksi apa? Saksi ahli. Padahal yang lihat siapa? Saksi mata. Tapi kenapa yang dibilang ahli yang enggak lihat? Karena akal. Syahadat kita itu ada sekalian sah. Syarat pertamanya adalah kehadiran akal. Dalam hal ini adalah ilmu. Kamu mau bersaksi mengatakan kita ngomong la ilaha illallah ribuan kali, kalau nggak tahu maksudnya ya kayak burung beo itu aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak paham dia. Ya kalau kamu misalkan jalan mau ke masjid gitu ada burung beo di pojokan kemudian bilang assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Kalau kamu waras nggak akan jawab kecuali kamu kurang kerjaan. Waalaikumsalam, waalaikumsalam itu. Itu kalau kamu kurang kerjaan ya. Kalau kamu waras kan dia nggak paham. Dia kan hanya repeating aja kan, ngulang bunyi, nggak paham dia. Ya sama kalau kita bersyahadat dan kita nggak tahu apa yang kita ucapkan, kan sama dengan itu. Maka syarat pertama syahadat itu adalah ilmu. Dalilnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Atau di ayat yang lain adalah syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak selain dirinya dan juga malaikat dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi kata ilmu dengan akal itu sepaket. Karena apa? Akal itu potensial sampai dia diberikan ilmu. Maksudnya apa? Kalau akal itu tidak pernah dikasih ilmu, dia nggak akan berfungsi. Ibarat kata kamu dikasih laptop harga 10 juta nggak ada softwarenya. Songgo ngopo? Songgo panciane arep menek itu. Paham nggak maksudnya? Kamu punya laptop 10 juta, nggak ada softwarenya, emang gue tumpuk-tumpukan. Masa digo telenan, gue ibu-ibu telenan. Gaya kok sugih kok ya. Ya kan, wong sugih tisune nganggo duit 1.000-an itu. Gayane wahing atau itu 1.000 buang gitu ya. Saking sugih, duitnya ngetok dhewe kok. Tapi kembali ya, akal itu dia potensial hingga dia ada ilmu, persis seperti hardware. Kalau nggak ada software ya nggak jalan dia. Nah, dan di antara software
berupa ilmu itu yang paling pokok adalah ilmu tentang akidah kita, ilmu yang membuat kita memandang dunia ini sebagaimana adanya. Inti akidah itu apa sih? Inti akidah itulah kamu melihat dunia apa adanya. Lalu poin paling pokok dari akidah itu apa? Menyembah Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Jangan sampai kamu itu meletakkan jidatmu ke tanah di hadapan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kepalamu ini yang Allah berikan akal ini kamu rendahkan di hadapan sesama makhluk. Allah enggak rela. Karena akal ini yang menciptakan Allah, Allah ingin kamu tundukkan akalmu ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kalimatnya sahabat itu ketika mendatangi Persia itu, lu pada ngapa gitu kan? Apa yang diajarkan Muhammad pada kalian? Kalimatnya kan keren kan? Umirna linukhrijan nas min ibadatin nas ila ibadati rabbin nas. Atau umirna an nukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ini disuruh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia untuk menyembah Tuhannya manusia. Kami ini disuruh Allah, kami ini diutus keluar kemana-mana untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada sesama hamba menuju penyembahan kepada penciptanya para hamba. Itu kan yang dikehendaki dari agama ini. Termasuk rukun iman ya. Rukun iman tuh coba lihat, iman itu hanya berfungsi jika ada ilmu, ada akal di situ. La yakunul imanu illa bil ilmi. Iman tuh enggak akan terjadi tanpa ilmu. Makanya di antara konsekuensi kita jadi orang Islam itu apa? Pasti senang menajamkan akal dengan belajar. Belajar paling penting itu bukan tentang kamu itu dapat rapor atau dapat ijazah, bukan. Saya tuh kalau ngingetin santri itu sampai harus bilang begini, kamu tuh perlu belajar serius. Agar apa? Kapasitas akalmu tuh besar. Kalau kapasitas akalmu besar, imajinasimu itu menjadi lebih canggih. Dan ketika kamu berhadapan dengan masalah, kamu punya daya tampung yang lebih besar juga gitu loh. Bukan masalah nilai matematikamu 10 atau nilai fisikamu 11 itu enggak penting itu. Memperbesar kapasitas itu loh yang penting itu. Nah, akal itu menjadi besar kapasitasnya hanya jika ada ilmu gitu. Maka keimanan itu akan menjadi lebih canggih ketika ada ilmu di situ. Akalnya dibesarkan, ilmunya diperluas, maka kapasitas iman itu juga menjadi lebih besar lagi gitu. Makanya kalau ada orang mengatakan mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, itu kan kalimat standar para pejabat kan ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita syukuri syawalan kita tahun ini dengan meningkatkan iman dan takwa kita, kan gitu kan. Sudah cocok jadi pejabat enggak saya? Tenang, saya nyalon nomor 4. Saya nyalon, maksudnya ke salon benaki rambut gitu ya. Tapi coba cermati ya, apa maksudnya menambah iman dan takwa? Nambah iman dan takwa itu nambah ilmu dan nambah amal. Dan kuncinya akal. Akal itulah yang menampung ilmu dan yang mengubah ilmu jadi amal. Jadi la yakunul imanu illa bid. Dan ada sekalian, rukun iman kita yang 6 itu menuntun akal kita loh. Sadar gak? Rukun iman kita yang 6 itu ingin agar akal kita itu lurus. Gimana? Coba lihat. Iman kepada Allah itu menuntun akalmu untuk menyadari bahwa semua hal yang ada di bumi ini hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah bersandar berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kalimat yang membuat saya speechless gitu ya ketika membacanya. Salah satu akun Facebook yang saya ikuti kan The Usuli ini kan akunnya Khalid Abdul Fadl. Dia dosen di Georgetown University. Dia seorang pemikir Islam yang mumpuni, kitabnya banyak, ya, ceramah-ceramahnya berpengaruh di Amerika sekarang itu. Dia sampai pada satu kalimat apa? Akhirnya saya tidak bisa sedih kepada orang-orang Palestina. Ketika dunia meninggalkan mereka, akhirnya mereka hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan ada yang terjadi pada orang yang hanya bersandar kepada Allah kecuali Allah mencintai mereka. Idza ahabballahu abdahu
ibtalahu. Dan hari ini yang mendapatkan ujian paling besar di muka bumi ini adalah saudara kita di Palestina. Betapa Allah mencintai mereka. Mereka mati, selesai penderitaan mereka di dunia, mereka punya paspor, visa ke surga. Kita nggak tahu matinya kayak apa. Rukun iman kita yang pertama, iman kepada Allah itu membuat akal kita tahu ini semua ini skenario-nya Allah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ngecek aja, Allah mau lihat lu pada ngapa lu. Dikasih damai mau ngapain, dikasih perang mau ngapain. Yang kedua, iman kita kepada malaikat itu membuat sadar kita, akal kita tuh sadar apa? Bahwa kenyataan yang tidak tampak mata itu jauh lebih luas dibandingkan yang tampak mata. Lu patah hati, jangan sampai berpikir gua tidak bisa hidup tanpa dia. Woi, laki-laki dan perempuan masih banyak, woi. Untuk menyadarkan kita, realitas kita ini luas itu. Iman kita kepada kitab-kitab membuat kita tahu sumber utama kebenaran kita itu adalah Quran. Kalau kita mau nuruti manusia, dulu ya orang nolak LGBT dengan cara yang sangat ekstrim begitu ya, sekarang membuka keran kepada LGBT dengan gila-gilaan. Coba kamu cermati peradaban barat yang sekarang tampak sangat canggih itu kan ekstrim ke ekstrim. Dulu memperbudak manusia, sekarang kemudian ingin membebaskan manusia semaunya sesuai keinginannya. Dulu mereka menjajah semaunya, sekarang mereka kemudian melakukan bentuk yang lain. Peradaban barat kan gitu. Kenapa? Karena mereka hanya bersandar kepada pendapat personal mereka, kecenderungan mereka masing-masing, nggak ada pegangan, nggak ada pijakan gitu. Bahkan sekarang kan peradabannya disebut sebagai peradaban humanistik. Humanistik itu kan artinya humanis. Humanis apa sih? Humanis itu secara filosofis artinya adalah man is measure of everything. Manusia adalah ukuran segala. Baik buruk itu ukurannya adalah manusia. Yang keempat, iman kepada Nabi itu membuat kita sadar bahwa manusia ideal itu ya kayak Nabi. Tugas pokoknya itu apa? Menjalankan hidup dalam tuntunan Tuhan. Sisanya itu untuk menopang itu. Kita kalau nggak hati-hati menjadi manusia industri loh. Manusia industri itu apa? Obsesinya apa? Lahir, cenger gitu ya, tumbuh, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, punya duit, nikah, punya anak. Kerja, nikahin anak, punya cucu, pensiun, mati. Tidak ada dalam benak kita ibadah, tidak ada dalam benak kita itu dakwah, tidak ada dalam benak kita itu membangun kebaikan. Abu Bakar bayangin, ba'da subuh Nabi mengumpulkan sahabat ba'da subuh. Ini untuk memecah anggapan kita tentang ibadah ya. Para sahabat itu jumlah sholatnya banyak, jangan tanya kekhusyuannya. Tapi kemudian bagaimana mereka membangun relasi dengan manusia itu mengagumkan. Bayangin, ba'da subuh Abu Bakar, Rasulullah tanya kepada sahabat, siapa di sini yang sudah nengok orang sakit? Enggak ada yang angkat tangan. Ba'da subuh loh pertanyaannya. Berarti kan lain nilai kan sedurung subuh. Neng kene nilai wong loro sedurung subuh so dibandem baskom. Loh kowe ngopo marene moro durung subuh lah kan? Ya karena kulturnya beda gitu. Kita ini lampu kita ini membuat kita ini merasa selalu sore gitu. Sehingga kemudian kita tidur terlambat dan bangun terlambat. Iya enggak? Berarti kita waktunya pulang sekarang. Weh, Bali, weh. Ke Bali sih. Sampai mana tadi lupa kan saya? Bayangin Abu Bakar loh. Ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi tanya lagi, siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Lha ngeterke mayit jam pira coba? Lha iso jegira tak dhewe jam 3 isuk lho. Kan horor dhewe. Ketiga, siapa yang sudah memberi makan orang miskin? Ana ya Rasulullah. Apa lagi? Siapa yang sudah menyantuni anak yatim? Ana ya Rasulullah. Bayangin 4 hal semuanya sosial sebelum subuh. Mengantar jenazah, menengok orang sakit, memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim. Mengagumkan.
Itu obsesi manusia akhirat gitu. Betul-betul children of heaven itu loh. Anak-anak surga gitu. Bukan abnaud dunya, bukan anak-anak dunia. Karena apa? Figurnya Nabi gitu, bukan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Terserahlah. Nganti rapal. Iman kita pada hari akhir pun membuat nalar kita menganggap apa? Ada perjalanan panjang itu, di mana di sini kita beramal, besok kita hitung-hitungan. Termasuk kemudian iman kepada qada dan qadar itu, atau takdir lah gampangannya, itu membuat kita menyadari apa? Ada hal-hal yang di dalam ruang kuasa kita, ada yang kita di situ tinggal pasrah. Makanya ada kalimat menarik ini tentang makna tawakal yang dirumuskan Ibnul Qayyim. Al-ittirab bila sukun was sukun bilal ittirab. Pergolakan yang tidak ada hentinya dan ketenangan yang tidak ada gerakan sedikit pun. Apa maksudnya? Ini saya juga baru, kalimatnya itu maksudnya gitu tuh. Orang tawakal itu tubuhnya tidak akan berhenti berbuat sampai tidak, seolah-olah tidak ada istirahatnya. Betul-betul seperti orang-orang yang terobsesi pada dunia gitu. Ya, kerjanya selawe jam per hari, kan 8 hari dalam sepekan. Ngalah-ngalahi 7-Eleven, pol mentok gitu. Kalau dia bekerja dengan aktivitas duniawinya, itu dia seperti tidak ada hentinya. Tapi kondisi batinnya adalah ketenangan, seolah-olah tidak ada guncangan. Saking dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berhasil pemberian Allah, kalau gagal memang Allah belum ngasih. Dia sangat tenang. Tapi begitu orang tawakalnya kepada diri sendiri, apa yang terjadi? Begitu berhasil dia lupa diri, begitu gagal dia merana. Dia merasa tersakiti. Kenapa aku gagal? Itulah. Kamu sejak awal sandarannya sama dirimu sendiri kok. Itu. Nah, rukun iman kita yang 6 itu membentuk nalar kita gitu. Kita melihat dunia itu beda dengan orang kafir. Dan itu nanti kemudian berdampak terhadap keinginan-keinginan, obsesi-obsesi dan motif-motif kita. Sama-sama susah dah, sama-sama susah. Siapa yang di sini yang menganggap bahwa orang-orang yang pro Israel itu enggak susah? Mereka susah. Persis seperti ayat Al-Qur'an. Wa hum ya'lamuna kama antum ta'lamun. Kalau kamu sakit, mereka juga sakit. Kalau kamu susah, mereka juga susah. Kalau kamu kehilangan, mereka pun kehilangan. Bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu harapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dalam benak kita ada surga, dalam benak kita ada keselamatan dari neraka, dalam benak kita ada keberkahan, dalam benak kita ada pahala, dalam benak kita ada perlindungan dari azab. Itu yang menguasai nalar kita. Nah, lalu kemudian dari nalar yang begitu kaya, jadi beriman itu dalam Islam itu adalah penalaran yang kaya gitu, imajinasi yang sangat kaya. Antum bisa bayangkan enggak? Nabi Muhammad itu berdakwah 23 tahun. Begitu beliau meninggal, 6 orang muridnya memimpin kaum muslimin secara bergantian. Siapa? Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali bin Abi Thalib 6 tahun, Hasan bin Ali bin Abi Thalib 6 bulan, Muawiyah sekian belas tahun. Semuanya murid Nabi. Tidak ada dalam sejarah umat manusia seorang lelaki yang menghasilkan pemimpin sebanyak itu. Yang kedua adalah, tapi kan terjadi peperangan. Anda tidak akan temukan peperangan di dunia Islam itu menimbulkan kerusakan agama. Orang yang nggak paham memang kemudian mengalami goncangan, tapi yang paham tenang aja. Coba bayangin, Muawiyah ditawari oleh penguasa Romawi, kamu musuhan sama Ali ya, mau nggak bantuan? Kan biasa kan pemain kan begitu tuh, pihak ketiga gitu, pihak ketiga datang gitu, mau nggak bantuan? Jawabannya Muawiyah apa? Tidak usah mengganggu perselisihan antara dua saudara. Kalau kamu masih rewel gitu ya,
saya datangkan pasukan yang kepalanya ada di depanmu dan ekornya ada di depanku. Itu dari Damaskus sampai ke Bizantium sana. Berarti kan ratusan kilometer kan pasukannya. Artinya ini urusan internal kami. Tapi ini bukan masalah Islam, ini masalah kami gitu. Luar biasa sekali itu kemampuan akalnya untuk memilah mana fitnah agama, mana fitnah dunia, itu mampu gitu. Dan kemudian coba Anda cermati, Islam itu kan datang ke wilayah paling ekstrim, namanya adalah Makkah. Makkah itu kan gurun, ya kan? Kalau orang bisa, filsafat moral itu rata-rata berkembang di dunia timur, khususnya di Cina tuh. Secara antropologis itu ya, orang Cina bisa menghasilkan banyak filsafat moral karena mereka melihat semesta yang indah. Kalau kita lihat di Instagram gitu, wilayah-wilayah yang keindahannya seringkali nggak masuk akal itu kan Cina kan. Gunung yang sangat tinggi, orang buat rumah di atas permukaan awan itu, sungai yang sangat jernih. Orang yang begitu itu bisa berkontemplasi, berpikir, membuat rumusan-rumusan moral gitu. Sementara orang barat di dunia yang industrialistik itu filsafatnya rasional. Itu pun setelah pengaruh Islam. Semua agama itu tumbuh di tanah subur. Hindu, Buddha, Taoisme, Konghucu, Yahudi, Kristen. Kalau Palestina itu adalah tempat munculnya Yahudi Kristen, ingat itu Ardul Burtukol. Palestina itu tanah terberkati loh. Sampai Al-Uwaisah kalau masih ingat ya, itu kan punya teori kan dari jurnal loh malahan. Alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa itu diberkahi sekitarnya. Makanya di antara kebersyukurannya orang-orang Palestina yang di tempat-tempat hisor itu ya, di tempat-tempat di boykot itu apa? Ternyata tanah-tanahnya itu kesuburannya mengagumkan. Di antara jeruk terbaik itu kan di Palestina kan. Makanya disebut sebagai, ada novelis itu ngasih judul Ardul Burtukol, itu negeri jeruk. Itu mengagumkan sekali itu. Tapi Mekah itu gersang. Di situ muncul seorang lelaki yang, kalian kalau belajar sirah, apa peristiwa pokok yang menimpa Nabi selama menjadi Nabi 23 tahun? Apa? 13 tahun penindasan, 10 tahun pertempuran. Sadar ya? Iya kan, 13 tahun kan penindasan di Mekah, 10 tahun di Madinah itu isinya pertempuran. Tapi kalau kamu ingat-ingat betul Nabi dalam imajinasi kalian itu, dalam ingatan kalian, dalam memori kalian itu, apa yang kalian gambarkan tentang Nabi? Seorang lelaki yang sangat menggembirakan bagi semua orang yang bertemu dengannya. Sampai Amr bin Al-As GR gitu. Kalimat itu apa? Siapa orang yang kau cintai wahai Rasulullah? Itu kan Amr bin Al-As kan GR sebetulnya kan. Kemudian beliau mengatakan Aisyah. Nah, bukan itu Nabi. Yang saya maksud kalau laki-laki itu bapaknya Abu Bakar itu. Terus siapa lagi? Nabi sebutkan lagi. Kenapa Amr bin Al-As begitu? Dia kan cerita sendiri. Saya menyangka aku ini orang yang diistimewakan oleh Nabi, tapi ternyata aku bukan yang pertama gitu ya. Dia ternyata orang yang, kenapa semua orang yang berinteraksi dengan Nabi itu diperlakukan istimewa oleh Nabi, padahal kehidupannya ekstrim. Sahabat Nabi itu cukup banyak yang badan ini adik sekalian tuh nggak menyisakan kulit mulus itu. Kenapa? Isinya luka tok. Saking banyaknya luka yang dihasilkan di dalam pertempuran yang mereka ikuti. Tapi kita temukan mereka orang yang kebaikan hatinya mengagumkan. Abu Zar itu kan kampungnya kan orangnya kan agak preman gitu ya. Ditempelengi orang Quraisy itu ya teges-teges wae. Lu tahu nggak gue dari mana gitu? Gue orang Ghifar itu. Orang Quraisynya bilang mampus sudah. Itu. Lalu ketika itu kemudian Nabi bilang, kamu pulang kamu ke kampungmu, nanti kita ketemu setelah aku beritahu arahan. Abu Zar itu setelah masuk Islam hilang 10-an tahun, muncul lagi nanti di Madinah. Kenapa? Karena dia kembali ke kampungnya. Abu Zar ini mentalnya keras. Suatu ketika bermusuhan dengan
Bilal. Kalimatnya simpel aja, yabnas sauda, orang hitam, anaknya orang hitam. Nabi kaget loh, kok omongannya gitu? Nabi cuma bilang, innaka mru'un fika jahiliyah. Ente orang punya watak jahiliyah. Oh, dibilang begitu tuh langsung dia nggak tenang itu. Dia datang kepada Bilal dan kemudian mengatakan apa? Ini kepalaku, aku letakkan di sini, injaklah. Aku berharap maafmu. Nggak ada peristiwa moral seperti itu kecuali di dunia Islam. Nggak ada. Ada seorang sahabat, nggak usah sebut nama, ngobrol dengan Aisyah. Kan Aisyah masih saudaranya. Nabi lihat, Nabi nggak suka, cemburu kan, normal kan. Lalu kemudian batin, kok Nabi kayaknya nggak suka nih, ini kan saudaraku. Kemudian dia sempat kepikiran, kalau Nabi meninggal, Aisyah akan tak lamar. Aku akan menjadi orang pertama yang melamar Aisyah. Turun ayat, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya Muhammad adalah ibu-ibu mereka. Tahu ayat itu turun, langsung merasa bersalah itu. Saking merasa bersalahnya, beliau orang ini ya, sahabat ini mengekspresikan rasa bersalahnya dengan apa? Haji berjalan kaki dari Madinah ke Makkah 500 kilo. Wah, si kilo jembar-jembar tuh. Ada seorang perempuan, Zainab binti Jahash, masih ingat? Dilamar Nabi untuk Zaid bin Harisah. Dia bilang apa? Lastu binahikatihi. Saya nggak akan nikah sama dia, kata dia. Kan sepupunya Nabi. Nabi bilang, nikahlah. Enggak. Turun ayat. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Enggak pantas mukmin laki-laki dan perempuan kalau Allah dan Rasulullah bilang sesuatu, dia kemudian punya opsi beda. Dia langsung merasa bersalah. Dia datang, ya Rasulullah, amma tarda an akuna lahu zaujah. Nabi, apakah kamu betul rela aku menjadi istrinya? Ya, nikahlah dia, si Zainab. Tapi kemudian ternyata beliau nggak bisa akur dengan Zaid karena Zaid bekas budak, nggak nyaman itu. Dia bilang, dasar lu bekas budak lu gitu. Zaid bilang ke Nabi, Nabi ini Zainab ini kerjaannya nyolot aja nih. Ini dia merasa dia bangsawan kan, bangsawan kaya raya cantik jelita gitu kan. Ya udah cerai. Hanya kemudian nanti Nabi dapat perintah Allah nikahin Zainab. Itu remuk redam perasaan Nabi. Kenapa? Nabi langsung menjadi menjadi target operasi para lambe turah itu. Lah iyalah, Nabi harus nikahi bekas istri mantan anak angkatnya. Atau cerita sebaliknya di sekalian, anak perempuannya Abu Ihab menikah dengan seorang sahabat Ansor. Baru senang-senangnya nikah, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Lu ingat gue kagak? Lah pripun bu? Yang nyusui kamu sama istrimu tuh aku loh. Kalian aja kecewa kan? Biasa ngelakoni coba. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, kondisi saya begini. Tahu nggak jawaban Rasulullah apa? Jawaban Rasulullah apa? Fa kaifa wa qad qila. Lah gimana lagi? Ayatnya gitu. Bali lo gue rampung pegatan. Dadi rondo. Rondo ning Cakruk kono. Ini juga penting ya. Tapi kita lihat kualitas manusia itu loh, mengagumkan. Nah finally ya dari sekalian, pada akhirnya kita akan dapati bahwa kita ini akan bisa berislam itu dengan memaksimalkan akal kita, karena inilah perangkat taklif kita. Ya, beban syariat itu berlaku untuk akal kita. Semakin akal kita baik, beban syariat kita juga membesar. Dan akal inilah yang berguna untuk memahami ilmu. Ilmulah yang menuntun kita pada kebenaran. Dan akal pula lah yang akan mampu mengendalikan nafsu kita, keinginan kita, hasrat kita, dan membantu kita untuk mengubah ilmu jadi amal. Nah itu saja pengingatnya, semoga sesuai dengan target yang dibuat oleh panitia ya. Beberapa bagian tuh saya sebenarnya kurang koheren ya, ada beberapa bagian tuh argumentasinya kurang rapi sebetulnya, tapi semoga ya yang menentukan hidayah itu Allah. Ya, bisa jadi kalimat saya tidak maksimal, tapi kalau Allah kasih pemahaman, paham juga kita.
Tapi sebaliknya kalau kita mau dikasih argumen canggih sekalipun, kalau Allah nggak kasih hidayah ya, dan akal itu nikmat yang sangat besar. Tapi nikmat yang lebih besar di atasnya adalah hidayah. Makanya kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, kita baru selesai mendengarkan materi yang disampaikan langsung oleh Ustadz Anton tentang iman yang dilandasi oleh akal. Semoga materi yang disampaikan oleh beliau bisa kita pahami, bisa kita amalkan nantinya untuk kedepannya.